Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina jalla wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qudwatina wa uswatina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, di majelis ilmu yang kita harapkan keberkahan di dalamnya, sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan bagi kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi kita akan lanjutkan dari materi yang ada di kitab Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah atau ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk di nomor yang ke-47, Sab'ah wa Arba'un. Di nomor yang ke-47 di pembahasan al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah ataupun pembahasan manhaj. Yang ke-47 kata penulis di sini, babun nahyi 'anil bada'ati bisyarri khaufa ayyustan nabih. Yang ke-47 akan membahas tentang larangan mendahului atau mempelopori perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan syarr. An-nahyu 'anil bada'ati bisyarr, terlarangnya sebagai pendahulu ataupun sebagai pelopor perbuatan keburukan. Ya, sebagai pendahulu perbuatan-perbuatan keburukan ini terlarang. Kenapa? Khaufa ayyustan nabi, dikhawatirkan takutnya orang lain akan mengikuti. Kalau kebaikan justru itu yang sangat ditekankan, mempelopori kebaikan, mendahulukan kebaikan, memberi contoh, menjadi qudwah, ya, menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya. Ini sangat dianjurkan. Karena ini dapat menjadikan umur itu lebih diberkahi. Ya, untuk menjadikan umur itu lebih diberkahi, yaitu dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Sehingga umur kita yang pendek, umur kita kan pendek, enggak panjang. Ya kan, puluhan, ada yang jarang lah lewat dari 100. Ya, pendek. Walaupun dengan umur yang pendek yang puluhan itu, tapi di sisi Allah catatannya seperti orang yang beramal sampai hari kiamat. Ya kan? Ada enggak orang seperti itu? Ada, telah berlalu. Dan hari ini dengan dalil yang ada mereka mendapatkan pahalanya. Kita melakukan amal, mereka dapat pahalanya. Siapa itu? Ya, ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita, insya Allah. Ya, itu dia, mempelopori kebaikan. Jangan sebaliknya, ini larangannya. Namanya juga kitab larangan kan. Mausu'ah manahi, jamak dari manhiyun kan, begitu kan. Manahi asy-syar'iyyah, kumpulan larangan-larangan dalam Islam. Kalau lihatnya gini tebal betul, ya dilarang terus. Yang mana yang dibolehkan? Ya kan, pusing juga ini, dilarang terus itu. Ya, yang dibolehkan lebih banyak sebenarnya. Kalau mau kita bukukan, mungkin dari sana sampai sana bukunya. Dibolehkan terong, timun dibahas kan.
dibolehkan timun, ya kan, dibolehkan batu, dibolehkan apa, banyak yang dibolehkan. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Yang kita khawatir itu bukan kita nggak tahu apa yang dibolehkan, kan begitu. Tapi kita tidak tahu apa yang dilarang. Nah, itu yang bahaya kalau kita nggak tahu apa yang dilarang. Karena khawatir kita melakukan itu tanpa sepengetahuan kita dan kita termasuk orang yang melanggar. Taib. Ya. Dan di sini saya ingin mengingatkan bahwasanya umur itu adalah waktu, kan? Umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu kan sudah ditentukan semenjak kita masih di rahim ibu. Ya, tahu kan? Tahu hadisnya, tapi nggak tahu berapa umur kita. Tapi udah ditetapkan, kan begitu kan? Bikatsbi rizqihi wa ajalihi. Sudah ditetapkan ajal kita itu kapan, itu sudah ditetapkan. Berarti masing-masing kita sudah ada ketentuannya, sudah ada catatannya di sisi Allah Ta'ala berapa umur kita di dunia ini, hidup kita di dunia ini. Nah, ketahuilah umur masing-masing orang bagi seorang mukmin dan mukminah adalah ra'sul mal. Tahu ra'sul mal? Modal. Sebagaimana seorang pedagang kalau dikasih modal, ya kan, maka dia harus berpikir dengan keras, kan begitu. Ini gimana modal supaya beruntung, berlipat ganda, berhasil, mendapatkan hasil yang banyak, berlipat ganda. Nah, begitu seorang mukmin harusnya berpikir, nih gimana umur saya supaya bisa berlipat ganda, kebaikannya maksudnya, keuntungannya, bukan keburukannya. Nah, itu modal. Makanya umur itu modal, waktu itu adalah modal untuk keuntungan akhirat. Jangan seperti kaidah sebagian orang, time is money. Ya kan? Waktu itu adalah hepeng, kata orang kampungku. Ya kan? Hepeng dong mangatur nagaraon. Katanya di sana begitu. Ya, ini sebatas mengingatkan kita bahwasanya waktu dan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu modal sebenarnya. Tergantung kita. Kita ini ibaratkan seperti pedagang, berdagang dengan Allah. Ya, kita diibaratkan seperti berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kasih kita modal. Ini modalmu 60 tahun. Ayo. Ya, kamu mau jadikan berapa kali lipat kebaikan, atau kamu ingin jadikan berapa kali lipat keburukan? Ini modalmu 40 tahun. Ini modalmu 20 tahun. Ya. Dan hari ini kita masih diberikan waktu. Nah, ini modal ini. Nah, ini modal kita ini. Taib ya. Oleh karena itu, jangan sampai terjatuh pada larangan ini. Mencontohkan keburukan, mempelopori perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, karena akan merugikan modal kita. Ya kan? Modal tersebut habis, gak bermanfaat, rugi. Jadi orang yang rugi nantinya, jadi orang bangkrut pada hari kiamat, yaumil akhir. Maka hendaknya kita menjadi orang yang pedagang yang beruntung. Ketika di akhirat umur 60 akan tapi seperti orang beramal ribuan tahun. Kenapa? Karena berapa kali setiap mungkin masa dia balik sampai meninggal dunia anggaplah 40 tahun. 40 tahunnya itu setiap bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar. Ya kan? Amalnya 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu? Wah, kali 40. Ya kan? Banyak sekali ternyata. Dia 40 tahun masa taklifnya, mukallafnya dari balik sampai meninggal dunia. Tapi catatan amalnya seperti orang beramal ribuan tahun. Itu belum lagi kalau dia meninggal. Sudah meninggal, masih ngalir terus pahalanya. Jasadnya sudah hancur di dalam tanah, tapi seperti masih hidup. Masih disebut-sebut namanya. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Bukhari, berkata guruku, berkata ayahku pernah mengajarkan begini, ibuku pernah mengajarkan kebaikan begini, dan seterusnya. Temanku pernah ngajak begini, ngajak kebaikan begini, dan seterusnya, mengalir. Taib. Nah, di sini kita masuk kepada larangannya. Larangan mempelopori perbuatan buruk karena dikhawatirkan orang lain akan mengikutinya. Di antara dalil yang disebutkan oleh beliau di sini, firman Allah Subhanahu wa taala,
liyahmilu auzarahum, ya, auzar wizrun atau jamaknya auzar adalah dosa-dosa. Liyahmilu auzarahum kamilah, benar-benar mereka akan memikul dosa-dosa mereka secara kamil, sempurna, kamilah. Betul-betul mereka akan menanggung dosa mereka, akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan tidak hanya dosa mereka sendiri. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Bahkan mereka akan menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Mereka tanggung semuanya. Ini kan rugi. Dosa-dosa yang mereka sesatkan, yang telah mereka ajak kepada kesesatan, mereka kasih contoh keburukan, mereka buat dosa juga yang diajari tadi, berdosa juga kan, begitu kan? Karena dia sendiri yang buat, ya, tanpa mengurangi dosanya, tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat dosa tadi. Nah, yang ngajari atau yang ngajak dapat dosa orang yang diajari tadi. Dia berbuat kemungkaran A, kemungkaran B, kemungkaran C. Satu saja kemungkaran dilakukan dia, tiap hari lagi, tapi dia ngajari. Maka setiap hari pun dia mendapatkan dosa. Walaupun dia tidak melakukan, orang yang melakukan. Tapi karena dialah sebagai pelopornya, dia pendahulunya, dia yang kasih contoh, ya, dia yang kasih caranya. Bagaimana cara bongkar laci orang, ya kan, diajarin misalnya. Ya nanggunglah dia. Setiap dia ngerjain rumah orang, bobol, ya, warung orang misalnya, yang ngajarin itu dapat dosanya tanpa mengurangi dosa si pelakunya tadi. Nah, ini dia. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin, dan dosa orang yang mereka sesatkan tanpa pengetahuan atau tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun, maka itulah seburuk-buruk dosa yang harus mereka pikul. Besar sekali, ya, orang yang berbuat. Itu belum lagi dia ngajari yang lainnya, atau nyesatkan yang lainnya. Ya, mengajak orang kepada kebid'ahan, mengajak orang kepada kesesatan, mengajak orang-orang kepada perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang terlarang yang sudah kita bahas sebagiannya. Dia pelopornya, dia yang ngajak, ataupun dia beralasan, saya tidak beramal, saya tidak mengamalkan itu, saya kan cuma mengajarkan saja sama mereka, tapi saya sendiri tidak beramal. Ya sama saja, ya, selama dialah sebagai petunjuknya atau pelopornya yang mengajarinya, walaupun dia tidak beramal. Dia mengajari orang, ya, untuk mencuri misalnya, walaupun dia bukan pencuri, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang diajari tadi, yang ngajarin pencuri misalnya. Begitu juga perbuatan bid'ah, perbuatan kesyirikan dan kemungkaran yang lainnya yang ada di dalam Islam. Ya. Makanya di dalam hadis tentang masalah bid'ah, Nabi kan menyebutkan ada dua. Satu man ahdatsa, satu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Satu lagi man ahdatsa. Ada dua itu bentuk hadisnya. Siapa yang mengada-ngadakan, yang buat maksudnya, pencetus pertama, ya, perbuatan bid'ah tadi. Walaupun dia beralasan saya kan tidak melakukan, saya cuma buat saja. Siapa suruh mereka mau ikut? Ya kena juga inti gitu. Karena hadisnya itu man ahdatsa kan begitu. Demikian juga yang beramal. Saya kan cuma ngamalkan saja. Ya pencetusnya kan dia, pelopornya kan dia. Yang buat-buat kan dia, saya cuma ngikutin saja. Sama, dua-duanya sama. Ya, dua-duanya sama. Walaupun ya ada memang di dalam ayat itu orang yang disesatkan oleh si penyesat, dia minta kepada Allah supaya yang menyesatkan dia ditimpakan azab dua kali lipat. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab itu, ya. Ya, Allah Ta'ala mengatakan yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Duhai, sekiranya kami dulu semasa hidup mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana.
Maka mereka pun berkata, wahai Rabb kami dulu semasa di dunia, kami ikuti pemimpin-pemimpin kami. Sadah itu sayyid kami. Ya, itulah dengan makna kita. Kubara'ana, orang tokoh-tokoh besar kami. Tokoh-tokoh yang suka nokohi. Ya kan? Kami ikuti mereka. Maka apa kata mereka? Rabbana, ya, atihim di'faini minal azab. Wahai Rabb kami, timpakan siksaan untuk mereka 2 kali lipat. Mungkin jengkelnya mereka. Gara-gara mereka kami sesat. Timpakan untuk mereka siksaan 2 kali lipat. Di'faini 2 kali lipat minal azab. Bahkan tidak hanya itu, wal'anhum la'nan kabira. Laknati mereka ini dengan laknat yang sebesar-besarnya. Karena gara-gara mereka kami juga ikut sesat. Taib. Nah, kemudian ayat yang lainnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut. Tadi surah An-Nahl ya, ayat ke-25. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 13. Qala Allah taala, "Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la tus'alunna yawmal qiyamati 'amma kanu yaftarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mereka akan memikul beban dosa dan beban dosa orang lain di samping beban dosa mereka sendiri. Ini berat sekali. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Aduh. Ya, mereka saja sudah keberatan untuk memikul dosa mereka sendiri yang mereka kerjakan sendiri. Konon lagi ditambah dengan memikul dosa orang yang mereka sesatkan tanpa mengurangi dosa orang yang mereka sesatkan tersebut, nggak berkurang. Ya, beda tadi kalau tukar menukar antara kezaliman dan yang dizolimi ini lain. Nah, ini tukar menukar, ya, menungkar, ditukar nanti pada hari kiamat. Itulah yang ada hadis tentang hadis muflis, orang yang bangkrut juga, bawa pahala salat, puasa dan yang lainnya, pahala ibadah dia dengan Allah, tapi karena dia berbuat zalim, maka dia harus membayar pahala tadi, diambil pahalanya untuk menutupi kezaliman orang-orang yang telah dia zalimi. Ya, belum cukup juga pahalanya tersebut, maka dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya. Ini kan rugi juga ini. Nah, ini juga rugi. Karena mengajarin orang tentang keburukan, tentang kemungkaran, mencontohkan, ya, ataupun dia yang buat, dia mempelopori, maka sama. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yus'alunna yaumal qiyamati 'amma kanu yaftarun," dan mereka akan ditanya, sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Tapi ini 2 ayat yang disebutkan oleh penulis. Berikutnya beliau akan membawakan beberapa hadis di sini. Ada 3 hadis mungkin kita bacakan dulu. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', wa man sanna fil islami sunnah sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'." Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man sanna fil Islam, siapa saja yang mencontohkan satu sunnah yang baik di dalam Islam, ya, maka baginya pahala, falahu ajruha, karena dia yang beramal. Tapi karena dia mencontohkan pada orang lain, wa ajru man amila biha ba'dahu, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan sunnah hasanah tadi, kebaikan, kebiasaan baik di dalam Islam tadi. Ya, setelahnya, orang-orang setelahnya, tanpa harus mengurangi pahala orang yang mengamalkan sunnah hasanah tadi. Tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, misalnya dia mencontohkan tentang tentang salat lah misalnya. Dia contohkan salat duha, dia mencontohkan tentang membantu orang lain ikut.
Orang lain pun ikut membantu misalnya. Ikut. Nah, dia dapat pahala. Semisal orang yang mengikuti jejaknya tadi. Ya, tanpa harus mengurangi pahala-pahala orang yang mengikutinya tadi, enggak berkurang pahala mereka. Dapat. Nah, ini kan menyenangkan. Seperti beramal berlipat ganda, kan begitu. Seperti pahala orang yang melakukan dalam kondisi banyak. Padahal dia beramal sendiri, tapi dia tetap dapat pahala dari amal orang lain yang sama semisal dia. Dapat terus mengalir terus. Baik. Demikian juga sebaliknya, man sanna fil islami sunnah sayyi'ah. Siapa saja yang mencontohkan di dalam Islam ini satu sunnah yang buruk. Adakah sunnah yang buruk? Ya, nanti kita jelaskan di sini. Ada sebagian orang salah faham dengan hadis ini, sehingga dengan hadis ini mereka jadikan dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Ya, bid'ah itu ada dua, sebagaimana sunnah itu ada dua. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Lalu mereka kiaskan juga, berarti bid'ah juga lawan dari sunnah. Mereka akui bahwasanya bid'ah itu lawan dari sunnah. Ya kan? Lalu mereka bagi, bid'ah itu pun ada dua kata mereka, sebagaimana sunnah ada dua, bid'ah itu ada dua. Berdasarkan hadis ini kata mereka, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kata mereka gitu. Nah, lihat, Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnah sayyi'ah, siapa saja yang mencontohkan atau mengerjakan, melestarikan, mencontohkan satu kebiasaan buruk, karena sunnah itu bisa bermakna kebiasaan yang ditinggalkan oleh seseorang, yang dicontohkan oleh seseorang. Ya. Nah, siapa saja yang meninggalkan itu, mencontohkan itu, kana alaihi wizruha, maka bagi dia dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya. Ya, itu selain dia maksudnya. Orang-orang yang melaksanakan keburukan tadi, ya, setelah dia atau selain dia, itu pun akan ditanggung olehnya. Dosa-dosa mereka itu, ya, akan ngalir juga kepada orang yang mencontohkan tadi. Min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', tanpa harus mengurangi dosa-dosa orang yang mengikuti jejaknya, yang mencontoh darinya. Nah, sedikit kita jelaskan di sini. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada sebagian dari pencinta bid'ah, ya, senang betul sama bid'ah, ya kan? Bid'ah beduk, ini bid'ah katanya, mik bid'ah, ini mik bid'ah, ya kan? Padahal di masa Nabi memungkinkan nggak dibuat beduk? Mungkin nggak? Lonceng aja hampir dibuat kok, ya kan? Cuma mikir-mikir kok mirip Nasrani, ya, hampir mau ditiup trompet, karena kan perintah sholat duluan sebelum azan, perintah sholat duluan turun. Trompet kan hampir mau ditiup waktu itu untuk menandakan sholat masuk. Tapi pikir-pikir kok mirip Yahudi. Bagaimana kalau kita lemparkan api? Kok mirip Majusi, ya kan? Barulah turun syariat azan melalui mimpi salah seorang sahabat, dan dibenarkan oleh Nabi. Lalu disuruh ajarkan kepada Bilal, sahabat itu. Datangi Bilal, karena Bilal orang yang keras suaranya, kan begitu ya, tinggi suaranya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Memungkinkan di masa Nabi itu dibuat alat-alat untuk menandakan bahwasanya sholat sudah masuk. Tapi kenapa ditinggalkan oleh Nabi? Karena nggak ada syariatnya, alias bid'ah, ya, bid'ah. Kecuali di satu kampung semuanya bisu, nggak apa-apa, itu maslahat. Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa, nggak apa-apa pakai alat. Tapi ketika masih ada yang bisa teriak, nggak perlu alat-alat itu. Naik ke atas tinggi kan, teriak dia, Allahu Akbar, kalau begitu kan selesai, nggak perlu alat-alat tadi, ya tidak? Iya aja lah. Ya nggak beda lah, nggak beduk dibandingkan ini. Itu yang ada di TV-TV itu aneh itu, ya kan? Disamakan beduk sama ini.
mic ini pengeras suara. Pengeras suara aslinya hanya pengantar suara azan. Ya kan? Beda sama beduk. Coba pahami. Paham atau enggak? Kalau enggak antum bisa jadi ahli bidah juga nanti. Masuk atau tidak? Ini kan cuma penerus suara kan begitu kan? Pembesarnya suara. Kalau beduk kan enggak. Bukan pembesar suara itu. Bukan pengantar azan, bukan. Ya, memungkinkan itu dibuat di masa Nabi, tapi ketika enggak dibuat, berarti itu bukan bagian syariat, selesai. Ya kan? Seperti kemarin kita sampaikan tentang pembagian ulama tentang ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah, ada bid'ah tarkiyah. Ya, artinya sesuatu yang memungkinkan di masa Nabi dilakukan tapi tidak dilakukan oleh Nabi, berarti itu enggak ada syariatnya. Di antaranya maulid, beduk. Nah, kan begitu, dan yang lainnya. Nah, begitu ya. Kaidah itu nanti bisa berlaku untuk yang lainnya. Taib. Nah, hadis ini juga dijadikan dalil oleh mereka bahwasanya kalau sunnah saja disebut Nabi, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, maka demikian kata mereka, mengakui juga untuk buat syubhat mereka akui, maka berarti bid'ah juga ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya. Kira-kira gimana jawabnya? Ketika dibawakan hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya. Pertama kita katakan bahwasanya dari sisi hadis. Ya, di sana ada riwayat pendukung yang lainnya. Nabi langsung mengatakan, itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, sanad yang sahih. Kalau ini kan diriwayatkan Imam Muslim, yang ini yang kita bacakan tadi Muslim atau yang lainnya. Ada dalam riwayat Imam Ibnu Majah, di sana disebutkan man ahya sunnatan min sunnati. Siapa yang menghidupkan, dengan tegas ini kalimat ahya, siapa yang menghidupkan satu saja sunnahku dari berbagai macam sunnahku, maka bagi dia pahala. Dan pahala bagi dia juga dari orang-orang yang mengikuti dia, karena menghidupkan dia. Dia hidupkan sunnah Nabi lagi. Satu saja kita hidupkan sunnah Nabi, ya, lalu banyak yang ngikutin. Misalnya apa? Ada satu sunnah dari permainan yang dianjurkan. Ini contoh saja. Jangan baper dulu lah. Alaikum biromyi. Hendaknya kalian bermain yang lempar-lempar begitu. Yang melontar kan begitu ya, romyu, nembak, panah gitu ya, lempar pisau, lempar tombak, itu romyu semua. Enggak hanya panah saja, jangan merasa wow kami panah paling hebat. Enggak, kalimat romyu itu bisa dikiaskan pada banyak permainan, enggak hanya nembak gini saja, segala bentuk romyu. Nah, kita hidupkan sunnah ini, kita hidupkan, sendirian kita mana? Ih bagus juga ya, bagus, sana belinya, oh banyak yang ikut, ya. Dan menembak atau ngelempar pisau atau ngelempar tombak kan begitu kan, semuanya itu romyu namanya. Lempar pisau ya kan, ada kan yang lempar pisau gini tek tek, kemudian latihan lempar tombak, tapi yang ayam orang ditembakin. Orang ikut latihan itu, maka siapa yang mempeloporinya itu orang lain yang ikut, dia dapat pahala, saya pahala, yang lainnya juga dapat pahala. Ya, artinya orang-orang yang melakukan itu pahalanya juga dapat kepada kita. Nah, begitu. Itu kata Nabi, man ahya sunnah, satu saja sunnah dari sunnah-sunnahku. Dan ini sunnah Nabi banyak ya, ini contoh saja. Jangan nanti, wah Ustadz ini mentang ya, atau yang lainnya. Enggak, itu contoh kan begitu. Supaya kita berlomba-lomba untuk menghidupkan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ya, berbondong-bondong kita tinggalkan bid'ah. Kita enggak butuh dengan bid'ah. Yang sunnah saja nggak cukup waktu kita untuk ngamalkan semua, ya atau tidak? Iya, yang ada sunnah yang ada saja itu waktu kita nggak cukup untuk ngamalkan semuanya. Rawatib aja masih banyak kita tinggalkan, ya kan? Kadang masih kita meninggalkannya. Gimana kita mau buat yang lain-lain lagi? Taib. Nah itu kata Nabi, itu sebagai penguat hadis ini. Ya, Nabi mengatakan man ahya sunnah min sunnati. Lalu setelah itu beliau sebutkan lagi man ibtada'a bid'atan. Langsung dengan tegas Rasulullah mengatakan siapa yang membuat satu bid'ah, maka bagi dia dosa dari perbuatan bid'ah itu, dan bagi dia juga dosa orang-orang yang mengikuti bid'ah tersebut. Bisa dicek dalam
ya Sunan Ibnu Majah hadis itu. Ya, jadi kalau kita ingin melihat hadis ini, ketika Nabi mengatakan man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah, yang dimaksud di sini perkara-perkara yang di dalam Islam itu dianggap buruk. Apa itu? Syirik, bid'ah, maksiat. Nah, itu jangan dilestarikan. Jangan jadi pelopornya. Karena akan menanggung dosa atas perbuatan dia sendiri dan dosa orang yang mengikuti. Paham kan? Jadi ini bukan dalil bahwasanya sunnah itu ada dua lalu seenaknya dikiaskan berarti bid'ah ada dua. Itu tidak tepat seperti itu. Ya. Apalagi kalau mau dikiaskan lagi, anggaplah di sini ya bahwasanya ada bid'ah hasanah. Kata sunnah ini bisa dikiaskan kepada kata bid'ah. Lalu kalimat fil Islam mau dikemanakan? Ya kan? Kalimat fil Islam ini mau dikemanakan? Kalau kita mengatakan man sanna fil Islam bid'ah hasanah, siapa yang melestarikan di dalam Islam ini bid'ah hasanah. Yang mana bid'ah hasanah? Ya? Atau sebaliknya, siapa yang ingin melestarikan dalam Islam ini bid'ah yang sayyi'ah? Ya, maka itu adalah penafsiran yang tidak tepat. Baik, jelas ya? Maka dengan ada hadis tadi yang diriwayatkan Ibnu Majah itu sebagai penguat bahwasanya yang dimaksud man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah, siapa yang melestarikan mencontohkan di dalam Islam ini satu kebiasaan buruk, maka yang dimaksud di sini kebiasaan buruk yaitu yang dianggap buruk fil Islam, dalam syariat Islam itu dinyatakan buruk. Nah, dengan tegas Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Ya, berarti ini keburukan di dalam Islam, bukan kebaikan. Jangan dibagi ada kebaikan. Baik. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat asbabul wurud dari hadis ini. Ya, kalau dia ayat itu kan ada asbab nuzul, sebab-sebab turunnya karena kejadian apa. Walaupun memang di sana ada kaidah. Para ulama mengatakan al-ibrah laysat bi khususis sabab. Ya, walakin bil umumil lafaz. Yang menjadi tolak ukur bukan karena kekhususan sebab turunnya dalil, datangnya dalil. Akan tapi yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaznya dalil tadi. Ya. Nah, ini keumumannya kan bisa berlaku untuk semua amal, itu maksudnya. Keumuman hadis ini berlaku pada semua amal yang di dalam Islam dinyatakan sebagai amalan yang baik. Ketika kita sebagai pelopornya, maka berlaku seperti ini. Kita dapat pahala atas amal sendiri dan kita dapat pahala atas amalan orang lain yang mengikuti amalan kita karena sebagai pelopornya, kita sebagai pendahulunya. Ya. Karena kalau kita ingin melihat ini asbabul wurudnya, sebab munculnya sabda Nabi ini dikarenakan pada waktu itu sekelompok atau sekumpulan manusia datang waktu itu ke Madinah dalam keadaan pakaian compang-camping, sobek-sobek, ya. Sebagian mereka menenteng pedangnya, sebagian mereka menggunakan kain yang dari suf, dari wol yang kasar, sehingga menyebabkan Nabi kasihannya ini manusia-manusia ini. Ya, terlihat dari raut wajah Rasulullah SAW, beliau tidak ingin di hadapan beliau itu ada orang yang susah seperti itu. Nah, maka pada waktu itu Nabi SAW pun mengumumkan kepada orang-orang untuk membantu kaum ini yang baru datang ini, yang sangat miskin sekali. Nah, kaum muslimin, ahlu Madinah ataupun para sahabat pada waktu itu fa'abta'u, bati, maksudnya fa'abta'u itu lama responnya. Ya, seperti kita gitu. Ayo, ini ada yang sumbang gitu. Lama gitu, enggak keluar-keluar dompetnya, kan begitu kan? Enggak keluar-keluar dompetnya. Nah, ini juga dalil sebenarnya bolehnya donasi untuk orang lain, untuk bantu orang lain. Ini Nabi SAW donasi nih. Ayo, kata Nabi SAW, ayo. Tapi abta'u. Ya, abta'u disebut dalam berarti itu. Orang-orang lama betul keluarnya. Ya. Maksudnya mengeluarkan hartanya itu lama sekali, kayak kita kan begitu kan. Ayo ini itu lama betul keluar ini. Ya, kalau kita tes di sini nyumbang keluar nggak uangnya? Hah?
Nanti ibu-ibu dari lantai 2 dilempar ini kan, merah-merah gitu kan, merah, biru, emasnya tuh dilemparin semua. Ya, pulang-pulang nanti baru minta lagi sama suaminya. Ya, jadi para sahabat waktu itu agak lama respeknya, sehingga satu orang dari Ansor, memang Ansor ini Masya Allah, pantas dikatakan kaum Ansor. Ya, ja'a rajulun minal Ansor, datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Lalu dia yang pertama meletakkan di atas tanah, yaitu beberapa perak. Ya, beberapa perak dia lemparkan. Pek. Nah, kan begitu. Ini dia lemparkan. Maka barulah berdatangan satu persatu. Wah, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih kurma, ada yang ngasih gandum, sehingga seperti tumpukan harta. Ya, untuk kaum yang miskin tadi. Donasi. Ya, tapi jangan terus-terusan kan begitu. Itu karena memang ada yang membutuhkan pada waktu itu. Taib. Ya, intinya kalau ada yang bertanya bagaimana tentang donasi, ya itu di antara dalil bosnya pernah donasi di masa Nabi, seperti itu cara donasinya, langsung diajak, nih ayo, ada itu yang miskin satu kaum. Ya, lalu waktu itu disumbangkan. Nah, ketika itu sudah terkumpul, barulah beliau mengucapkan hadis ini. Ya, ini hadis ini. Ini dia hadisnya, itu ceritanya hadis ini itu begitu. Karena kalau dicantumkan semua panjang betul kan gitu ya. Beliau hanya ingin menyebutkan, di sini penulis hanya ingin menukilkan langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab turunnya hadis ini itu tadi kejadiannya. Jelas ya? Nah, seperti itu barulah beliau mengatakan, siapa yang mempelopori satu sunnah yang baik, yang mendahului satu sunnah yang baik, maka bagi dia pahala atas kebaikan itu dan pahala orang yang mengikutinya. Lihat tumpukan harta tadi, siapa yang dapat pahala yang paling banyak? Iya, rajulun min Ansor tadi, dia dapat pahala itu semua. Padahal dia cuma hanya beberapa keping perak saja yang dia sumbangkan pada waktu itu. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ada nanti donasi dan jelas lembaganya, duluan antum. Ya kan? Ini saya kan begitu kan? Nah, yang penting keikhlasan tetap dijaga, kan begitu. Keikhlasan tetap dijaga. Itu yang paling penting. Sehingga kalau ditanya gimana Ustaz ingin mencontohkan satu amal di hadapan orang gitu, tapi takut riya, itu masalah kamu lah. Siapa suruh kamu riya kan begitu? Ikhlaslah. Kan tidak ada kita disuruh riya, kita disuruh jauh dari riya kan begitu. Ya usahakanlah ikhlas. Ya berperanglah dengan diri sendiri. Ya luruskan niatnya. Bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin populer, bukan karena ingin terkenal, tapi memang ingin menghidupkan sunnah. Sama amal apa saja kalau kita ingin menjadi pendahulunya harus kita tampakkan kan begitu. Yang penting ikhlas apapun itu. Ya, seperti tadi contoh permainan yang disunahkan atau yang lainnya, hal-hal yang disunahkan, menggunakan parfum atau pakaian tertentu kan begitu, pakaian putih. Kita katakan Nabi SAW mengatakan bahwasanya pakaian sebaik-baik pakaian kalian adalah warna putih. Lalu kita sering pakai putih, pakailah putih, ini pakaian sebaik-baik kita kan begitu. Yang penting kan ikhlas. Ya, walaupun orang-orang itu mau pamer aja itu, ya biarkan anggapan orang. Ya, yang penting kita luruskan nih niat kita. Taib. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud saya tadi kita sebutkan asbabul wurud ya, supaya kita tahu kan begitu ini apa sebab-sebab kejadian hadis ini. Jangan hadis ini dibawakan kepada bid'ah, itu ada dua, karena sedekah itu bukan bid'ah gitu loh. Sayang kan begitu, paham enggak? Ya, ini enggak bisa dijadikan dalil bahwasanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kenapa? Karena sebab-sebab kejadian hadis ini adalah motivasi sedekah. Sedekah itu bid'ah atau sunnah? Sunnah. Ya, melestarikan sunnah itu ya berpahala, bukan melestarikan bid'ah. Paham enggak? Ya, masuk akal kan? So, jangan kain menutupi mata kaki kok di neraka, masuk akal enggak ya? Enggak masuk akalmu memang. Ya, kalau kita masuk akal saja, namanya Allah berkehendak kan begitu. Apa saja bisa Dia kehendaki dengan kekuasaannya. Dia ala kulli syai'in qadir, dia mampu atas segala sesuatu.
Ya, kalau mau kita lihat yang lainnya, ada banyak yang memang nggak masuk akal dia kan begitu. Nggak hanya masalah pakaian yang menutup mata kaki saja. Laki-laki pakai perhiasan dari emas di neraka, masuk akal nggak? Masa pakai emas masuk neraka, gimana sih? Ya kan? Nabi pernah melihat seorang laki-laki pakai cincin dari emas, diambil summa taraha, dilempar, sambil beliau mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar fa yaj'aluha fi yadihi. Ada seorang dari kalian sengaja meletakkan bara api di tangannya. Ya, gara-gara pakai cincin emas, laki-laki tangannya neraka kan, masukkan api di tangannya. Masuk akal enggak? Masuk. Makanya jangan pakai cincin dari emas. Pakai dari perak kan begitu yang dibolehkan, jangan pakai yang dilarang kan begitu. Belum lagi kita bahas laki-laki memakai sutra, ya kan? Pakai sutra, masa pakai sutra di neraka? Ya, banyak yang lainnya kan begitu. Tidak begitu caranya. Sudah masuk waktu Isya. Adzan dulu ya. Dikit lagi. Muadzin adzan dulu. Sabarlah nunggu. Jawab adzan kan dapat pahala. Fadhal muadzin. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Dan sekalian menyampaikan ya tentang menjawab adzan semisal yang diucapkan oleh muadzin, dan kalau bisa mengucapkan doa setelah selesai azan ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilatal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Karena Nabi mengatakan siapa yang jawab azan seperti yang disebutkan oleh muadzin, lalu setelah itu dia mengucapkan doa tadi, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka halal baginya dapat syafaatku pada hari kiamat. Ini kesempatan ya, kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan itu. Moga-moga dengan menjawab azan, berdoa setelah azan, terlebih lagi kita tambahi dengan salawat ya, setelah azan kita berselawat, maka semakin besar kemungkinan kita dapat syafaat Nabi di hari kiamat. Jadi halal bagi kita dan bukan termasuk yang diharamkan. Taib ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Man da'a ila dhalalah, kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu, wa la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengajak, da'a, yakni dakwah, ajakan, ya, undangan. Nah, mengundang juga jangan mengundang kepada kemaksiatan. Ya, kadang kan banyak walimah itu sebenarnya masyru'ah, walimatul urs, ya, buat pesta karena sebab adanya akad pernikahan. Ini sebenarnya masyru', sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, tapi kadang dicampur dengan kemungkaran di dalamnya. Nah, ini kadang yang memberatkan orang-orang yang sudah mengetahui ilmu, jadi agak berat mereka untuk hadir karena nanti tergolong orang yang ikut serta dalam kemungkaran. Nah, jadi jangan ngajak. Kan di situ ada kemungkaran, di dalam pestanya ada kemungkaran, dia undang lagi orang kan begitu kan untuk kemungkarannya. Ini dia nanggung dosanya nanti. Ya, buat acara pesta pernikahan kan seperti itu, walimatul urs atau pesta pernikahan, ada apanya, alat musiknya kan begitu ya, ada biduannya, kemudian tidak menutup auratnya, berjoget-joget, lalu diundang orang-orang bermaksiat di situ gitu ya, nyanyi dan joget-joget. Nah, dia tanggung dosanya karena dia yang mengajaknya, dia yang buat acaranya, fa na'udzubillah. Ya, dia yang tanggung dosa itu semuanya. Orang-orang yang tadi berjoget-joget, bernyanyi di situ dan menyaksikan itu, dia ikut tanggung dosanya semua. 6. Ya, maka Nabi SAW mengatakan man da'a ila huda. Nah, demikian juga siapa yang mengajak kepada hidayah, mengajak kepada petunjuk, ya harus bersemangat kita. Dan jangan malu-malu untuk menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tertarik dengan
Islam, menampakkan kebaikan, mengajak orang kepada hidayah, ajak manusia kepada Islam, ajak manusia kepada sunnah Nabi, ajak kaum muslimin untuk mengenal sunnah Nabi. Yang belum Islam kita ajak dia masuk Islam, karena besar pahalanya. Ya, besar sekali pahalanya. Dia akan mendapatkan pahala atas itu dan pahala semisal orang yang mengikutinya. Kalau dia ajak orang lain untuk sholat, dia ajak orang lain untuk bersedekah, dia ajak orang lain untuk bangun masjid, dia ajak orang lain untuk kebaikan di dalam Islam, maka banyak orang-orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ayo kita sumbang masjid, ayo kita itu ada masjid mau dibangun, ayo. Nah, walaupun dia menyumbangnya hanya 1.000, 2.000 kan begitu ya, satu batu bata saja kan, satu bata. Nah kan kata Nabi SAW, walaupun hanya ya satu telur burung sekalipun kan begitu. Maka dia akan dibangunkan rumah di surga dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti ajakannya. Ya. Demikian juga sebaliknya, man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka bagi dia dosa semisal orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka yang mengikuti tersebut. Kemudian juga diriwayatkan berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl." Tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama turut bertanggung jawab atas tumpahnya darah tersebut. Karena memang anak keturunan Adam lah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ya, ini kejadiannya dari anak Adam alaihi salam yang menurut riwayat Israiliyat, yaitu kisahnya siapa? Qabil dan Habil. Taib. Nah, ini dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau, insyaallah. Ya, dan di sana sebenarnya banyak dalil yang lainnya yang menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang mengajak kepada kebaikan, melestarikan ataupun menghidupkan syariat-syariat yang ada dalam Islam, melestarikan sunnah Nabi, menghidupkan lagi sunnah Nabi yang sudah lama ditinggalkan, kita hidupkan lagi dan kita mampu untuk melaksanakannya, dicontoh oleh banyak orang, maka berbahagialah dia. Dia tidak hanya mendapatkan pahala atas amal dia sendiri, tapi dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya dan mengikuti ajakannya. Ya, dan ini banyak kesempatan yang bisa kita lakukan khususnya bagi kita semua di hari ini. Taib, kandungan bab langsung saja. Pertama, tidak ada bid'ah yang baik dalam Islam. Tadi sudah kita sebutkan. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Sudah kita sebutkan tadi. Ya, hadis tadi yang dijadikan oleh sebagian orang sebagai dalil adanya bid'ah hasanah, lihat asbabul wurudnya. Sebab-sebabnya adalah Rasulullah SAW melestarikan atau memotivasi orang untuk apa? Sedekah, untuk bantu, untuk infak. Ya, dan infak di dalam Islam bukan bid'ah, tapi termasuk sunnah. Nah, jadi salah kalau hadis ini dibawakan untuk membenarkan adanya bid'ah. Jadi tidak ada bid'ah dalam Islam, tidak ada bid'ah yang baik di dalam Islam. Seluruh bid'ah adalah sesat. Yang kedua, peringatan keras terhadap siapa saja yang menjadi contoh orang lain dalam kebatilan, kemungkaran dan kejahatan. Siapa saja yang melakukannya, maka ia akan terus mendapat dosa seperti yang didapat oleh orang-orang yang mencontohnya, na'udzubillah. Sekiranya dia mati dalam keadaan itu, dalam keadaan mempelopori kemaksiatan, mempelopori kemungkaran, kesyirikan atau kebid'ahan, maka setelah dia mati dosanya akan terus mengalir untuknya. Fa na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin. Kalau sekiranya dulu ya, semasa belum hijrah, semasa belum taubat, kita pernah termasuk orang yang mempelopori keburukan, mengajak kepada keburukan, memberikan contoh keburukan, maka setelah kita hijrah, setelah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah mengingatkan manusia atas ya hal itu. Banyak-banyaklah mengingatkan manusia untuk meninggalkan perbuatan itu yang pernah dahulunya kita ajak manusia kepada perbuatan mungkar itu. Ya.
Jadi banyak-banyak kita ingatkan manusia dengan terang-terangan. Kalau dahulunya mempelopori musik-musik kan begitu kan, maka hari ini terang-terangan bilang musik haram. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa terbebas dan sebagai bukti bahwasanya kita sudah benar-benar hijrah, kita sudah benar-benar bertobat. Dahulunya kita pernah mengajak orang kepada beberapa perbuatan syirik. Ya, maka hari ini harus dengan tegas kita katakan itu kesyirikan. Ya, itu kesyirikan, ini kesyirikan, yang ini syirik, yang benar ini tauhid. Kalau yang ini itu kesyirikan. Jauhi perbuatan syirik ini. Jangan lakukan. Jika ada yang mengajak dan mengatakan ini adalah baik, maka jangan percaya, jangan diikuti, karena sungguhnya ini jelas-jelas kesyirikan. Seperti itu. Karena itu diantara konsekuensi ketika seorang bertobat kepada Allah Ta'ala, tatkala dia bertobat dari sebuah perbuatan dosa yang diikuti oleh orang banyak, dia harus bayyanu. Ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, kecuali orang yang bertobat lalu dia melakukan perbaikan lalu dia berani jelaskan. Nah itu kata Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ini konsekuensi taubat ketika perbuatan dosanya sebelum taubatnya adalah perbuatan dosa yang diikuti oleh banyak orang. Silakan dia taubat, bagus, alhamdulillah antara dia dan Allah, tapi masih tersisa orang-orang yang pernah dia ajak, ya, yang mengikuti dia dalam perbuatan dosa tadi, maka dia harus melakukan islah, perbaikan diri, dia baguskan dirinya, dia tinggalkan perbuatan dosa tadi, dan bayyanu, jelaskan. Bayyanu maksudnya jelaskan kepada manusia bahwa yang dia lakukan selama ini itu maksiat, yang dia lakukan selama itu syirik, yang dia lakukan selama ini adalah bid'ah, agar dia terbebas dari orang-orang yang mengikuti dia setelah dia hijrah, setelah dia bertaubat. Nah, begitu caranya. Taib. Yang ketiga, siapa saja yang menjadi penyebab suatu perbuatan, mendorong orang lain untuk melakukannya atau menganjurkannya, maka kedudukannya sama seperti orang yang melakukannya dalam hal pahala ataupun dosa. Bahkan bisa jadi tanggung jawabnya menjadi berlipat ganda. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada yang bertanya, mungkin satu pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak ada Ustaz, karena pernah kita bahas jangan banyak tanya, ya kan? Ya cukup insyaAllah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas tadi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, dan itu semua karunia dari Allah Ta'ala yang memudahkan kita mendapatkan ilmu darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua di dalam ketaatan dan ketakwaan. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.